Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be tough, excel worldwide, share with society, dan trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur.
keluarga itu bagiku adalah hadiah luar biasa dari Tuhan. Papa mama yang mengajariku banyak hal. Kakak yang membantuku mengerjakan PR. Dede bayi yang makin menggemaskan. Sekarang ini makin sering kita bertemu. Karena kerja dan belajar dari rumah. Bosan di rumah terus. WFH lagi. Tapi jadi punya waktu yang banyak bersama anak di rumah. Ribet juga jadi guru segala pelajaran bagi kakak dan adik. Tuhan yang memampukan. Wah, seneng nih lihat anak-anak udah pada gede. Tapi Tuhan selalu cukupkan setiap hari. Tuhan, lindungi keluargaku. Supaya selalu sehat. Secara fisik dan mental, Di era new normal ini, Jemaat GKI Nursi Sudah rindu bersekutu bersama. Di bulan keluarga kali ini, kita masih harus bersekutu di rumah kita masing-masing. Dia yang menolong kita melalui semua ini. Dia Allah yang sanggup.
Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Walaupun masih secara virtual, kita percaya Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dia pun merekatkan hati setiap orang yang mau beribadah kepadanya sebagai keluarga yang satu di dalam Tuhan. Berikanlah senyum hangat kepada keluarga yang ada di sekitar kita dan dekaplah mereka yang saat ini berada jauh dari kita dalam ingatan dan cinta yang tulus. Mari kita berdiri. Nyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan dalam tembang pujian dan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari Minggu pertama di bulan Oktober ini, kita akan memulai rangkaian perayaan Bulan Keluarga GKI Nurdin. Tema hari ini adalah, Dia sanggup menjadikan keluargaku sebagai kebun anggurnya. Akan diselenggarakan bersama dengan Komisi Remaja dan Pemuda dalam bentuk ibadah intergenerasi.
Keluarga adalah salah satu tempat pertama bagi sebagian besar orang untuk mengenal Tuhan. Tuhanlah yang empunya turut campur dan memakai keluarga sebagai kebun anggurnya. Maka panggilan kita adalah mengusahakan keluarga yang untuk menghasilkan buah yang baik dan manis. Mempercayakan setiap proses sesuai dengan kehendaknya dan di dalam terang kasih-Nya. Mari kita mengingat kembali, sudahkah setiap pikiran, tindakan, keputusan kita, khususnya di dalam hidup berkeluarga, telah mencerminkan Kristus di dalamnya? Atau kita cenderung abai dan tidak bertanggung jawab atas kebun anggur yang Tuhan titipkan pada kita di dunia ini? Perkataan seperti apa yang kita ungkapkan saat kita marah kepada anak-anak? Kebohongan apa yang kita berikan saat kita berbicara pada orang tua kita? Kecurigaan apa yang kita simpan terhadap pasangan kita? Pernahkah ego menguasai hati saat kita ngotot, merasa paling benar, dan menyakiti hati keluarga kita? Apakah Tuhan memerintah dalam hidup kita sebagai sebuah keluarga? Sudahkah kita mempercayakan hidup keluarga kita pada Tuhan yang sanggup memulihkan segala perkara? Berdoalah secara pribadi di dalam hati dan akui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, di dalam kelemahan kami sebagai keluarga, kami memberanikan diri menyatakan dosa dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan kembali menguatkan kami. Buatlah kami percaya sepenuhnya pada tangan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami, kebun anggur kepunyaan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 2, ayat 4 sampai dengan 5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Silakan duduk, saudara-saudara. Kini mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam rasa syukur karena kami tahu Engkau ada dimanapun kami berada, baik ketika kami bisa hadir di gereja ataupun ketika kami ada di rumah saat ini, kami mohon Tuhan yang menemani kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami sadari itu, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya, sehingga kami tidak hanya membaca kata, kalimat, tapi menikmati bagian firman Tuhan yang Tuhan izinkan kami untuk renungkan. Kami serahkan waktu ini padamu Tuhan dengan keyakinan Engkau hadir bersama kami, menemani kami, menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan keluarga datang lagi. Dengan setiap tahun kita melakukannya, kita sesungguhnya diingatkan lagi dan lagi bahwa keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, karena keluarga adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, pada pembukaan bulan keluarga ini, panitia dengan sengaja mengadakan kebaktian secara intergenerasional dengan menggabungkan anak-anak kita, remaja dan pemuda dalam kebaktian umum. Kita telah ikuti dari tadi bagaimana mereka mengambil bagian dalam kebaktian umum sebagai pemusik dan pemandu pujian. Terima kasih saudara-saudara remaja dan pemuda yang juga hadir bersama-sama dalam kebaktian umum hari ini. Nah saudara-saudara, teks Alkitab kita dalam kebaktian pembukaan bulan keluarga ini adalah tentang kebun anggur. Dugaan saya, sebagian besar kita lebih sering melihat buah anggur daripada kebun anggur. Buah anggur bisa kita temukan relatif mudah di supermarket katakanlah. Untuk ukuran kita di Indonesia, di Jakarta, buah anggur termasuk dalam kategori buah yang tidak murah. Karena termasuk dalam kategori buah impor, walaupun katanya kita sudah bisa memproduksinya sendiri. Tapi saudara-saudara, dalam teks hari ini kita tahu bahwa anggur itu berharga bukan hanya buahnya, tetapi juga kebun itu sendiri. Dari mana kita tahu? Dari bagian pertama bacaan kita, ayat awalnya, ketika menjelaskan tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, ia tidak sekedar membuka kebun anggur, tetapi melakukan sejumlah persiapan yang lumayan dirinci dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Dalam persiapan-persiapan itu termasuk membuka kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga. Nah, saudara, kalau sesuatu itu dirinci, biasanya tidak terlalu sulit bagi kita untuk menebak ada maksudnya. Rincian ini dikemukakan Tuhan Yesus. Dengan membuka kebun anggur berarti ada sebidang tanah yang dibebaskan, dibersihkan dari ilalang dan tanam-tanaman lain supaya siap ditanami buah anggur. Dengan membangun pagar di sekelilingnya, kita bisa membayangkan ada sejumlah tanaman yang lebih kokoh yang dibuat di sekelilingnya untuk menegaskan kebun anggur itu punya siapa, ada pemiliknya. Demikian juga dengan membuat jalan jalur untuk pemerasannya nanti, berarti ada kegiatan mencangkul, membersihkan tanah, mengaturnya sedemikian rupa sehingga sesuai yang diharapkan. Dan mendirikan menara jaga berarti ada sebuah kegiatan yang kalau zaman sekarang mungkin berurusan dengan gergaji, paku, palu, dan seterusnya. Segala upaya itu jelas butuh waktu, butuh tenaga, tidak mudah. Cukup ribet dan melelahkan. Tapi ketika itu dirinci oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya, kita jadi tahu bahwa rincian itu perlu untuk menunjukkan bahwa kebun anggur ini berharga. Untuk membuatnya ada, perlu usaha. Untuk membuatnya menghasilkan, tidak berhenti di situ. Ada kegiatan-kegiatan yang harus rutin dilakukan sampai buahnya jadi. Tapi sebetulnya cerita kita hari ini dimulai ketika kebun anggur itu dikelola, diurus oleh para penggarap kebun. Menariknya dalam teks kita menemukan penggarap kebun ini galak. Penggarap kebun ini tidak ramah terhadap utusan para pemilik kebun. Padahal sebetulnya relasi ini kan bisa baik-baik saja. Ketika utusan pemilik kebun ini datang dan menanyakan bagaimana perkembangan kebun tuan kami, seperti apa hasilnya, tinggal dijelaskan, ini begini, ini begitu, beres. Pembagian hasil sudah disepakati awal biasanya dan tinggal dilakukan sebagaimana seharusnya. Selesai. Tapi cerita kita, perumpamaan kita ini berbicara tentang para penggarap yang memukuli, bahkan membunuh setiap utusan yang datang. Ketika anak yang punya kebun ini datang, juga dibunuh.
kenapa mesti begitu galak ya? Kenapa mesti begitu keji ya? Kenapa mesti begitu jahat? Tidakkah ini sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan secara baik-baik? Tentu jadi muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan para penggarap ini berlaku begitu? Apakah mereka melakukan kecurangan saat menggarap kebun? Apakah mereka melakukan ketidakbenaran ketika mengolah kebun? Apakah mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai penggarap kebun? Perumpamaan kita memang tidak menceritakan bagian itu karena memang bukan itu fokusnya. Tapi kita tahu berarti ada sesuatu yang menyebabkan para penggarap kebun itu perlu melakukan sesuatu yang jahat, yang keji, yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Syukurlah pada bagian terakhir perumpamaan ini kita menemukan kuncinya. Bahwa ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Kita tahu bahwa orang Farisi, para imam ini tidak selalu akur berelasi dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika orang-orang jahat ini dimunculkan dalam diri penggarap-penggarap, mereka bisa langsung tahu, oh ini mereka, imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan ketika kita mendengarkannya, kita bisa lega. Wah bukan kita lah, kita kan bukan imam kepala. Kita kan bukan orang Farisi, kita ini orang biasa. Tapi tunggu dulu. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kebun anggur dan jangan lupa ini bulan keluarga, kita mengaitkannya dalam kehidupan keluarga kita. Sebetulnya ada kemiripan, kalau tidak mau disebut kesamaan, antara orang-orang Farisi, imam kepala, dan kita, orang dewasa, orang tua dalam sebuah keluarga. Kesamaan atau kemiripan itu adalah kita, orang dewasa, orang tua, adalah pencipta dan pemegang peraturan dalam keluarga. Kitalah yang membuat rumus. Anak kita boleh pulang jam berapa. Maksimal kalau keluar rumah sampai di rumah jam berapa. Mereka perlu tidur jam berapa anak-anak harus belajar. Apa yang menjadi nilai-nilai yang kita anggap penting dari keluarga, orang tua lah yang menyampaikan pada anak-anak. Rule yang harus dikerjakan anak-anak, kitalah yang membuatnya. Dan kita memang punya banyak sumber, tapi kita yang menyampaikannya. Tapi kalau begitu, apakah kita mau menyamakan diri sebagai para penggarap yang memukuli, yang bisa bersifat kasar, yang bisa bersikap kejam seperti itu? Mungkin kita akan mengatakan, saya bukan orang tua seperti itu. Kami bukan orang tua seperti itu. Saya tidak berlaku curang ketika mengelola anak-anak yang Tuhan percayakan. Saya berusaha sebaik-baiknya ketika mengurus anak-anak yang ada dalam keluarga. Saya bahkan jungkir balik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, agar anak-anak ini tumbuh baik, sekolah baik, punya hobi bisa disalurkan, dan seterusnya dan seterusnya. Mana mau kita orang tua disejajarkan sebagai penggarap yang kejam dan keji itu. Mana mau kita disamakan dengan orang Farisi yang dalam banyak kesempatan ribut, berdebat, berselisih paham dengan Tuhan Yesus. Tapi oke, mungkin kita tidak mau jadi orang Farisi. Mungkin kita juga tidak ingin disejajarkan dengan penggarap yang entah melakukan apa sehingga harus berlaku sejahat itu pada utusan-utusan pemilik kebun anggur. Tapi jangan-jangan tanpa sengaja, sekalipun kita tidak berencana, kita mirip para penggarap itu. Saudara, ketika hidup kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, tidak selalu mudah. Pekerjaan kita seringkali menempatkan kita pada posisi tertekan. Relasi kita sebagai sesama orang tua, sebagai suami istri, tidak selalu happy. Perbedaan nilai, pengaruh lingkungan, kadang-kadang membuat kita, mengkondisikan kita tanpa sengaja, tanpa kita mau menjadi orang tua yang berlaku tidak 100% baik dan benar. Berlaku tidak seperti yang kita mau kita lakukan kepada anak-anak kita. Dan pada saat seperti itu, ya sekali lagi kita bukan penggarap yang jahat itu, kita bukan orang Farisi, tapi kita bisa jadi melakukan hal-hal yang mereka lakukan.
tanpa sengaja kita melakukan hal-hal yang tidak ingin kita kerjakan. Dan apa jadinya kebun anggur kita? Anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita kelola, kita olah, kita bantu bertumbuh sebaik-baiknya. Kalau fokusnya adalah pada para penggarap, berarti mestinya para penggarap itu punya peran penting. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan pemilik kebun itu. Mereka adalah orang-orang yang difasilitasi dengan segala sesuatu agar tolong urus kebun saya ini sebaik-baiknya. Dan kalau seperti itu harapan pemilik kebun anggur, kalau seperti itu harapan Tuhan pada kita para orang tua, berarti jangan buru-buru tidak mau disamakan dengan penggarap kebun anggur atau orang Farisi, tapi ini adalah dorongan bagi kita untuk selalu melakukan check and recheck. Kita sebagai orang tua yang tidak mau disamakan sebagai penggarap yang jahat itu, orang Farisi yang bolak-balik berselisih paham dengan Tuhan Yesus itu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan agar kita betul-betul berperan, berfungsi sebagai penggarap yang dipercaya oleh pemilik kebun anggur mengurus kebunnya. Sehingga kebunnya menghasilkan buah yang manis. Sehingga kebunnya betul-betul berhasil. Sehingga panennya bisa dibanggakan sang pemilik kebun. Bukan berarti para penggarap itu orang yang sempurna. Mungkin ada pupuk keluaran baru yang mereka awalnya tidak tahu. Bisa jadi ada hama yang muncul di tengah-tengah perjalanan berkebun. Mungkin mereka perlu belajar lagi. Tapi bukankah kita memang mesti begitu sebagai orang tua? Selalu ada yang perlu kita pelajari, selalu ada yang perlu kita koreksi agar kita bisa menjadi penggarap kebun anggur yang membuat nanti saat tuanya pulang dia mengacungkan jempol pada kita. Begini penggarap kebun yang kuharapkan. Lega bukan? Tapi jangan lupa, urusan ini bukan hanya urusan penggarap kebun anggur. Kita tahu kebun anggur ini adalah kebun yang menghasilkan. Tapi ketika menggarap kebun anggur, kita juga berhadapan dengan aneka jenis anggur. Yang masing-masing beda jenisnya, beda modelnya, beda kebutuhannya, kebutuhan pupuk, kebutuhan air satu dengan yang lain. Saudara pemuda dan remaja yang hadir dalam kebaktian ini, saudara lihat betapa saudara begitu dihargai oleh Tuhan. Saudara lihat betapa untuk melindungi saudara, menjaga saudara, mengoptimalkan tubuh kembang saudara, Tuhan sang pemilik kebun anggur itu melakukan sedemikian detil. Membuka kebun, menanam pagar, mendirikan menara jaga. Sedemikian pentingnya saudara bagi Tuhan. Bisa jadi Tuhan menempatkan kita pada keluarga yang tidak selalu akur dengan kita. Ya wajarlah. Orang tua kita berasal dari generasi yang berbeda dengan kita. Cara berpikir mereka tidak sama, cara komunikasi kita tidak selalu sama. Berbeda pendapat bukan sesuatu hal yang asing, aneh dalam kehidupan berkeluarga. Tapi kalau kita melihat orang tua kita sebagai penggarap kebun anggur yang berusaha sebaik-baiknya menggarap kebun anggur, berusaha sebaik-baiknya mengurus kita, mengurus saudara-saudara sebagai anak, mengurus saudara sebagai orang muda dalam keluarga, harapan orang tua, maka saudara juga perlu melakukan bagian saudara, tumbuhlah sebaik-baiknya, belajarlah sedalam-dalamnya, nikmati tiap vitamin, tiap materi, tiap pelajaran yang saudara dapatkan, sehingga saudara bisa tumbuh seoptimal mungkin. Dan dengan demikian, penggarap kebun anggur bisa bangga melaporkan kepada sang pemilik, kami sudah bekerja seoptimal mungkin. Dan ketika sang pemilik kebun melihat saudara-saudara sebagai hasil kebun anggur, buah-buah anggur yang berbuah baik, manis, disukai orang, jadi berkat bagi banyak orang, betapa hal itu membahagiakan sang empunya kebun anggur. Dan bukankah kita apapun peran kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, remaja, pemuda,
Itu yang kita inginkan, bukan? Membuat Tuhan pemilik kebun anggur, membuat Tuhan kita mengacungkan jempol, tertawa lebar melihat kita bertumbuh sebagai sebuah keluarga. Dan ia boleh dengan gembira mengatakan, ya begini ini keluarga yang kuharapkan. Ya begini ini keluarga Kristen yang bawa-bawa namaku. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Umat dipersilahkan duduk. Kami bersyukur kami boleh menikmati lagi bulan keluarga. Karena dengan demikian kami diingatkan bahwa keluarga bukan sekedar bagian dari masyarakat yang sudah pada dirinya ada, tetapi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk setiap kami. Kami berterima kasih karena siapapun kami adalah bagian dari sebuah keluarga. Baik kami sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai remaja, pemuda, apapun peran kami dalam keluarga, kami adalah bagian di dalamnya. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami juga boleh yakin Engkau adalah bagian tak terpisahkan dalam hidup berkeluarga kami. Tapi Tuhan, pada sisi yang lain kami juga dengan rendah hati menyadari bahwa keluarga kami jauh dari sempurna. Sebagai orang tua, kami tidak selalu bisa bersikap seharusnya pada anak-anak kami. Sebagai pasangan suami istri, kami juga tidak selalu berlaku pantas terhadap pasangan kami. Sebagai anak-anak pun Tuhan, baik kami sebagai anak kecil, remaja, pemuda, sikap kami terhadap orang tua kami tidak jarang kami sesali belakangan. Dan menyadari bahwa Engkau hadir di tengah keluarga kami berarti Engkau melihat segala sesuatunya. Engkau mengetahui segala sesuatunya. Dan dengan rendah hati kami mohon ampuni kami. Kalau kami yang disebut sebagai keluarga Kristen belum mencerminkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tapi jangan kapok menemani kami Tuhan, temani kami sebagai keluarga yang sedang terus belajar menjadi keluarga Kristen. Keluarga yang mencerminkan Tuhan di dalam keseharian kami. Dan biarlah apapun peran kami, Tuhan memampukan kami melakukan yang sebaik-baiknya, sehingga bisa kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagai bagian dari kehidupan bergereja, kami mau menyerahkan baik persekutuan pemuda online, juga hangout, kebersamaan remaja yang dilakukan secara online juga, yang biarlah menjadi tetap sebuah fasilitas bagi anak-anak remaja dan pemuda kami untuk tetap bisa berelasi, bertemu, berkumpul, tertawa, belajar dalam pimpinan Tuhan. Biarlah segala kegiatan yang berlaku secara online ini tetap bisa menghadirkan Tuhan dalam komunikasi, dalam canda, dalam apapun juga, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami tidak menutup mata terhadap ganjalan-ganjalan yang biasa terjadi di antara orang tua dan anak remaja pemuda, khususnya ketika komunikasi yang berbeda gaya, cara merespon sesuatu yang tidak sama, yang seringkali menimbulkan konflik, perselisihan, biarlah Tuhan pantau, sehingga melalui semua itu kami toh tetap bisa bertumbuh sebagai keluarga. Dan di dalam keluarga kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, kami tahu Engkau mendengar semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kemurahan hati Allah senantiasa dinyatakan dalam hidup keluarga kita. Kasih dan setianya melampaui setiap kesusahan dan pergumulan hidup. Maka, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 5. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara dapat mengirim persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar. Atau yang juga dimuat dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkan ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama kembali di gedung gereja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Umat dipersilakan berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap curahan berkat-Mu bagi keluarga dan gereja kami. Kami tahu dan percaya bahwa hanya Engkau saja yang sanggup menjadikan kami sebagai kebun anggur yang terus berbuah baik dan manis bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menjadikan dan melibatkan kami dalam pekerjaan pelayanan ini. Karena itu, kami mohon berkenanlah Tuhan memakai persembahan kami ini menjadi alat bagi pelayanan gereja-Mu. Agar semakin hari, semakin banyak orang yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai penggarap kebun anggurnya, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam setiap upaya kita. Menjadi bagian dari keluarga memang seringkali tidak mudah. Biarlah baik orang muda dalam gejolak usia belianya, maupun orang tua dengan berbagai tantangannya, sama-sama bergumul untuk mengerjakan perannya sebagai bagian dari keluarga Tuhan. Marilah, buatlah keluarga kita masing-masing semakin indah di hadapannya dalam cara dan terang kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidup saudara dengan meyakini berkat Tuhan atas saudara sekalian. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.